Halo, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai proses belajar mengajar kita. Tetapi kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita tetap diberkati Tuhan. Pembelajaran kita adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Coba kamu perhatikan gambar ini, ada dalam buku kita ini, ya. Di situ ada gambar, ada tanda panah. Kamu disuruh mengamati, ya. Kamu amati. Ini gambar pertama. Terus ada lagi gambar kedua. Nah, setelah kamu amati, bisa kita buat kesimpulan apa yang mereka lakukan dan apa fungsi dari tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Ya, itu bisa kamu lihat di halaman 39 sampai 40 itu. Oke. Tadi Ibu suruh perhatikan gambar ya. Yang di depan tadi sudah Ibu jelaskan. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup? Perlu kamu lihat dulu, simak dulu, dan lihat tanda-tanda panah tersebut dan kesimpulannya apa. Jadi bahasa Indonesia pada pagi hari ini juga kita mempelajari tentang kesimpulan. Kesimpulan adalah kalimat yang berisi pendapat akhir dari uraian yang disampaikan. Kalimat kesimpulan tidak terdapat pada kalimat dalam paragraf. Oleh karena itu, untuk menyusun kesimpulan harus membaca keseluruhan kalimat pada paragraf. Di sini ada Ibu buat ciri-ciri kesimpulan. Ya, ciri-ciri kesimpulan. 1, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya. 2, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dari pembicaraan. Maksud Ibu, tidak usah kita memakai bahasa Inggris karena orang itu tidak mengerti bagi yang belum paham bahasa Inggris. Tetapi gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Oke. Langkah-langkah pembuatan kesimpulan. Ya, selain ciri-ciri tadi ada lagi langkah-langkah membuat kesimpulan. Yaitu 1, membaca teks bacaan dengan teliti. Ya, sebelum kamu membuat kesimpulan, baca dulu teks bacaan dengan teliti. Menentukan kalimat utama atau ide pokok. Setelah kamu baca teks tersebut, kamu tentukan kalimat utamanya atau ide pokoknya. Berikutnya atau yang ketiga, menentukan kalimat penjelas atau keterangan dari setiap paragraf. Contoh, kalau ada kalimat utama atau ide pokok, pasti di bawah itu ada kalimat penjelas. Itu maksudnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sila pertama dan sila kedua. Sekarang kita masuk ke sila ketiga. 1, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Ya, tahu maksudnya kan, sanggup. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga. Pertama tadi, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Contoh, kalau kita tidak melakukan ya hal-hal yang tidak diinginkan negara, contohnya memakai narkoba, ya, atau perjudian atau yang lain, atau teroris contohnya, itu kita berarti rela berkorban untuk kepentingan negara. Tidak melakukannya itu termasuk kita rela. 2, cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh, kalau misalnya ada orang lain mau mengajak kita untuk memberontak di negara kita, tidak perlu. Harus kita cinta kepada tanah air kita ya. Dan contoh berikutnya juga, mencintai tanah air itu dengan cara menggunakan produk-produk yang ada dari Indonesia. Oke, mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya di sini, walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, ya, tetapi kita harus hidup bersatu dan bekerja sama walaupun berbeda-beda. Itu maksudnya.
bangga berbangsa dan bertanah air. Kita harus membawa nama baik Indonesia. Kita harus bangga dengan negara kita Indonesia ini. Kita bisa promosikan sampai ke luar negeri bahwa kita mencintai, bangga. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Di sini ada gambar penerapan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kamu perhatikan satu ini, ya. Kamu lihat gambarnya. Ini bukan duduk-duduk saja, tetapi mereka melakukan gotong royong atau bekerja sama di dalam melakukan kebersihan. Hidup rukun, ya. Kalau kita perhatikan ada Jawa seperti Bhinneka Tunggal Ika ini, tetapi bisa hidup rukun. Ini adalah berteman dan membantu orang lain, membuat suatu kerjasama yang baik ini. Maksudnya mari kita bersatu, katanya bersatu mereka walaupun berbeda-beda status ataupun kehidupan ekonominya. Di sini cinta dengan tanah air. Mereka bisa saja mempromosikan, ya. Contoh mereka ini mempromosikan kebudayaan yang ada di Indonesia dan lengkap dengan bendera merah putihnya. Mereka menunjukkan bahwa mereka bersatu seperti di pohon beringin itu bersatu, ya. Oke. Tugas setelah kamu membaca, melihat, mendengar video atau penjelasan dari Ibu, sekarang ada tugasmu. 1. Tuliskan 5 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 2. Tuliskan ciri-ciri kesimpulan. Terima kasih. Sekian. Selamat bekerja.